Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Insyaallah di siang hari kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Sami'atus Syekh Yaqul yang mungkin kemarin memang nggak tahu beberapa hari minggu kemarin ke belakang ada sedikit vakum, nggak tahu, dan mungkin ada darah Syekh juga kajian yang lain. Nah, kembali kita akan lanjutkan di dalam kita membaca kitab Sami'atus Syekh Yaqul, nasihat-nasihat Syekh yang dikumpulkan oleh murid-murid beliau, sama-sama dengan harapan kita bisa menerapkan apa yang menjadi nasihat beliau, menjadikan bekas di dalam diri kita untuk senantiasa kita terus beramal untuk kehidupan akhirat kita. Karena sebanyak apapun nasihat, siapapun yang menyampaikan nasihat tersebut, akan tetapi kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada kesadaran, maka tidak akan pernah manfaat nasihat tersebut. Semoga apa yang disampaikan dari nasihat-nasihat Syekh berbekas di dalam diri kita untuk sama-sama kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bentar. Subang panas. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-ilmu nurun. Jadi kata Syekh, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah petunjuk. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama, kata Syekh, keadaannya seperti orang yang berjalan di suatu tempat, seperti orang yang berjalan dalam kegelapan di suatu tempat, yang mana di dalam tempat tersebut banyak sekali duri-duri. Binatang-binatang yang buas, seperti ular dan lain-lain. Dari binatang-binatang yang memangsa dan binatang yang istilahnya buas. Itu keadaannya. Jadi keadaan orang yang tidak mempelajari ilmu agama adalah seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan di suatu tempat yang banyak sekali hal-hal yang dapat menghancurkan dia. Telah datang dari suatu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, illa zikrallahi wa ma walah, wa aliman wa muta'alliman." Sesungguhnya dunia ini
hadis dijelaskan itu mal'unatun dilaknat. Artinya dilaknat itu jauh dari kebaikan. Dunia ini jauh dari kebaikan. Dilaknat jauh dari kebaikan. Dan dilaknat juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kecuali 4 hal. Yang pertama adalah zikrullah. Mengingat terhadap Allah. Berzikir seperti sholat. Dan lain sebagainya. Wa mawalah. Yang kedua adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hal tersebut. Wa aliman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang alim. Artinya yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman. Dan orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi makna dari hadis ini bahwa keempat hal ini berada di dalam kebaikan. Adapun selain 4 hal ini, maka tidak ada kebaikannya. Makanya saya juga sering menyampaikan nasihat kepada kita bahwa selama orang berada di dalam jalur, dalam koridor belajar dan mengajar, maka ketahuilah orang tersebut berada di dalam kebaikan. Ternyata kutipan nasihat beliau diambil dari hadis ini. Ad-dunya mal'unatun mal'unan ma fiha illa zikrullahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Kenapa? Oleh karena dengan ilmu agama seseorang itu bisa mengetahui antara harta yang haram dengan harta yang halal. Bisa membedakan bagi orang yang telah mempelajari ilmu agama makanan yang halal. Artinya sesuatu yang bisa dimakan dengan cara yang halal dan juga dengan cara yang haram. Dengan ilmu agama, seseorang bisa membedakan pekerjaan yang halal dan juga pekerjaan yang haram. Dengan ilmu agama, seseorang bisa membedakan antara perkataan yang boleh dan perkataan yang haram. Pandangan yang boleh dan pandangan yang haram. Begitu juga hal-hal lainnya yang mana hal tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kenapa? Oleh karena manusia itu akan ditanya kelak hari kiamat tentang 4 hal. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umur. Apakah dia menghabiskan umurnya di dalam ketaatan terhadap Allah atau malah sebaliknya di dalam perbuatan maksiat terhadap Allah. Itu yang pertama akan ditanya. Kemudian yang kedua akan ditanya tentang jasadnya. Bagaimana dia mempergunakannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana cara dia mengambil harta dan bagaimana dan kemana dia mengeluarkan serta menyalurkan harta yang dia dapat. Pertama ditanya, yang hal ketiga ini ditanya tentang bagaimana dia mencari dan mengambil harta, mencakup di dalamnya uang dan lain-lain, dan bagaimana cara dia mengeluarkan atau menyalurkan harta yang didapatnya tersebut. Jadi tidak hanya ditanya bagaimana cara mendapatkannya saja, tapi juga ditanya bagaimana dan terhadap apa dia menyalurkan harta tersebut. Kemudian yang keempat, akan ditanya juga tentang ilmu yang telah dipelajarinya.
apakah dia telah mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya atau tidak, atau belum mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Nah, jadi dengan demikian maka orang yang mengambil atau mencari harta dari jalan yang halal kemudian disalurkan, dibelanjakan terhadap sesuatu yang halal, tentu di dalam hal ini tidak ada siksaan kelak di akhirat. Akan tetapi orang yang mengambil harta dari sesuatu yang haram, artinya dia mendapatkan hartanya itu dari jalan yang haram, meskipun harta tersebut disalurkan untuk membangun masjid atau dipergunakan untuk melakukan perjalanan haji misalkan atau lain-lain. Jadi tetap haram. Tetap haram harta tersebut. Jadi orang haram melakukan atau mengambil harta dari jalan yang diharamkan sekalipun dia salurkan harta tersebut untuk membangun masjid atau yang lain-lain. Kenapa ada? Oleh karena di zaman sekarang itu ada sebagian orang yang mereka membangun masjid dari dari harta yang diharamkan. Ada sebagian orang yang membangun masjid dari harta yang haram. Mereka mengira bahwa dengan hal ini harta yang didapat itu bisa membebaskan atau bisa mensucikan dari dosa-dosa mereka. Artinya dia nyari duit, nyari harta dari jalan haram, kemudian mengira bersedekah, mengira dengan membangun masjid, mengira dengan menyantuni yatim, fakir miskin dan lain sebagainya, itu menjadikan harta yang didapat itu adalah sesuatu yang halal. Kata Syekh, ini adalah suatu kebodohan, suatu kehancuran bagi orang tersebut. Manusia akan ditanya tentang ilmu. Apakah ketika di dunia dia belajar tentang ilmu agama dan mengamalkannya? Kalau seandainya orang tersebut tidak belajar, maka kelak ada siksaan di akhirat. Adapun orang yang tidak belajar, jadi orang itu kan dituntut untuk belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Adapun orang yang tidak belajar, maka disiksa atas dua hal ini. Pertama, dia karena tidak belajar. Yang kedua, karena dia tidak mengamalkan apa yang tidak dia pelajari. Berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan, sama, dia juga mendapatkan siksa, akan tetapi siksaan tersebut karena dia tidak mengamalkan tidak mengamalkan dari ilmu yang telah dia dapatkan. Begitu. Jadi mempelajari ilmu agama yang hukumnya fardu atas setiap individu mukallaf. Jadi begitu. Jadi orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu atau atas setiap orang mukallaf, itu dia tidak pelajari, jatuh dalam dosa. Orang tidak mengamalkan dari isi ilmu tersebut karena memang dia tidak belajar, juga sama. Jadi jatuh dalam dua hal. Berbeda kalau orang yang belajar ilmu yang fardu atas setiap mukallaf atau yang disebut dengan ilmu hal, ilmu din ad-daruri. Nah, orang belajar tapi dia tidak mengamalkan, berarti apa? Dia terjatuh ke dalam hal bahwa amal yang dia kerjakan berarti tidak sesuai dengan syariat. Gitu loh. Paham itu? Jadi orang yang tidak belajar berarti otomatis dia tidak
otomatis dia tidak akan mengamalkan ilmunya. Dia belum belajar. Nah, dia disiksa atas dua hal ini. Karena tidak belajar dan juga kedua karena beramal tidak sesuai dengan syariat. Orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya, belajarnya enggak jadi Orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya, berarti apa? Berarti dia terjatuh ke dalam melakukan suatu amal tanpa dilandasin dengan ilmunya. Itu jatuhnya dalam satu hal. Kemudian saya juga mengatakan ilmu agama adalah jalan menuju ketinggian derajat dan kemuliaan derajat seseorang. Maka orang yang mempelajari ilmu agama, lalu dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari, maka akan diangkat derajatnya. Adapun tanpa mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang daruri, ilmu din ad-daruri, baik di dalam permasalahan akidah ataupun di dalam permasalahan hukum-hukum, sebanyak apapun dia melakukan perbuatan zikir, sebanyak apapun dia melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, maka tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apakah sholat yang dia kerjakan benar atau tidak. Karena dia tidak mengetahui apakah puasa yang dia kerjakan itu benar atau tidak. Kenapa dalam hadis Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak sesuai dengan syariat. Kenapa dalam hadis dijelaskan betapa banyak orang yang melakukan sholat di malam hari tidak mendapatkan apapun kecuali rasa capek dan begadang. Kenapa? Karena sholat yang dikerjakan tidak sesuai dengan syariat. Artinya apa? Dia tidak mengetahui ilmu di dalam melakukan hal tersebut. Yang mana kita bisa raih hal tersebut dengan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu agama yang daruri. Jadi orang yang tidak mempelajari ini nggak tahu sholatnya itu sah atau tidak. Orang yang tidak belajar ilmu agama itu ya nggak tahu puasanya diterima atau tidak. Bahkan bisa saja datang kepada dia lintasan-lintasan di dalam benak pikiran yang istilahnya datang kepada dia tentang permasalahan kufur. Apakah dia pernah terjatuh ke dalam hal tersebut atau tidak? Itu. Maka jalannya adalah, kata saya, orang yang menginginkan keselamatan, hendaknya dia mempelajari ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok dan ilmu ahlus sunnah. Kemudian saya mengatakan, al-malu anta takhrusuhu. Harta itu kita yang jaga. Adapun ilmu agama, maka ilmu tersebutlah yang akan menjaga kita. Begitu. Maksudnya apa? Orang mungkin ketika memiliki ilmu agama, memiliki harta, maka orang akan dibuat pusing itu bagaimana cara menjaga harta tersebut. Mungkin orang kalau punya 10 kilo emas di rumahnya itu bakalan pusing. Bakalan pusing bagaimana cara menjaga emas tersebut. Tapi berbeda ketika seseorang memiliki ilmu agama, maka ilmu agama tersebutlah yang akan menjaga dia. Maka ilmu agama tersebutlah yang akan menjaga dia. Seberapa banyak apapun kamu memakan dari makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang istilahnya mewahal, kamu tidak akan pernah bisa memakan kecuali apa yang mampu kamu untuk makan. Orang paling makan sepiring, 2 piring. Itu kan.
Artinya orang nggak akan mampu makan lebih dari itu. Terkadang kan sebagian orang datang ke rumah makan atau datang ke restoran. Datang kemudian mesen ini nyampe berapa menu, puluhan menu. Tapi padahal apa yang dimakan nggak akan lebih dari 2 piring. Kan gitu. Dan sebanyak apapun pakaian branded yang kamu punya, gitu. Pakaian yang OOTD yang kamu punya, itu kamu tidak akan pernah bisa memakai pakaian tersebut semuanya di dalam satu waktu. Orang kan begitu kalau belanja, sebagian orang kalau belanja ke mall itu baju beli berapa sekali beli. Celana beli berapa sekali beli. Padahal dia tidak akan pernah bisa memakai pakaian tersebut seluruhnya yang dia beli dalam satu waktu. Kenapa? Kalau dipakai begitu jadi ketawaan orang. Gitu. Dong apa orang pakai baju 5 lapis kan gitu. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah bisa memakai pakaian yang mewah semuanya dalam satu waktu. Maka apa yang dituntut dari kita, ambillah, persiapkan bekal dari dunia yang fana ini untuk kehidupan akhirat yang kekal untuk selamanya. Maka karena sesungguhnya kematian itu sangatlah dekat dari kita. Sangat dekat dari kita. Dan Allah itu senantiasa mengetahui apa yang kita perbuat. Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Segala bentuk perbuatan yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui itu. Ini yang juga merupakan kewajiban hati bagi kita, al-muraqabah lillah. Artinya apa? Senantiasa menghadirkan rasa takut di dalam diri kita terhadap Allah, sehingga mendorong kita untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu namanya al-muraqabah. Dan ingatlah oleh kamu bahwa umur manusia itu tidak akan cukup untuk segala sesuatu di dunia ini. Maka apa yang dituntut ketika umur manusia itu tidak akan cukup untuk melakukan berbagai hal? Mulailah dengan sesuatu yang paling penting, dengan apa yang bermanfaat bagi akhirat kita. Dengan sesuatu yang penting yang akan menjadi perbekalan kita untuk kehidupan akhirat. Jadi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau meninggalkan dunia ini esok hari. Orang kalau tahu dirinya besok bakal mati, mungkin dari sekarang nyampe besok itu nggak akan berhenti sholat. Dan beramallah untuk dunia ini seolah-olah engkau hidup di dunia selamanya. Nah ini di sini banyak apa namanya, perkataan para ulama ini banyak dipelintir oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan hidup beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu hidup di seolah-olah kamu besok akan mati, dan beramallah untuk dunia seolah-olah engkau hidup untuk selamanya. Artinya apa? Bahwa untuk urusan dunia itu orang harusnya santai saja. Untuk urusan dunia, orang itu aturan santai saja. Seolah-olah dia hidup di dunia untuk selamanya. Artinya ya santai, untuk urusan dunia itu santai, begitu. Tapi untuk urusan akhirat, segera dipercepat. Itu makna dari perkataan para ulama ini. Kadang orang dipelintir, hiduplah beramallah untuk
Dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Orang getol cari dunia untuk hidup selamanya. Bukan begitu. Bukan begitu. Artinya beramal untuk dunia. Seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya apa ya? Santai. Untuk urusan dunia, santai. Oh, masih ada besok. Masih ada besok. Masih ada besok. Santai untuk urusan dunia itu begitu. Begitu loh. Cuman orang banyak memelintir makna dari perkataan para ulama ini. Karena pada hakikatnya orang hidup di dunia itu sangat singkat, sangat singkat. Maka dari waktu yang singkat itu pergunakanlah untuk perbuatan taat. Dan nafsu itu sangatlah rakus, maka ajarkan kepada nafsu kita tentang bagaimana qanaah. Menerima tentang apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki yang sedikit itu loh, qanaah. Ya Allah. Qala radhiyallahu anhu. Kemudian saya juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap rasulnya, terhadap nabinya Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma, dan mintalah wahai Muhammad, dan katakanlah wahai Muhammad, mintalah tambahan akan ilmu agama. Tidak terdapat di dalam Al-Quran satu perintah terhadap nabinya untuk senantiasa meminta tambahan terhadap sesuatu kecuali terhadap ilmu agama yang dimaksud. Maka Syekh di sini berwasiat kepada kita untuk terus berpegang teguh, kontinuitas, memiliki semangat yang tinggi di dalam upgrade kualitas diri kita dengan ilmu agama, dengan ilmu ahlus sunnah, baik di dalam permasalahan akidah atau di dalam permasalahan hukum-hukum. Jangan sesekali kita bosan dari ini semua. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan keselamatan dan kemenangan. Ilmu itu banyak macamnya, banyak pembagiannya. Ada satu bagian dari ilmu agama, yang mana ilmu agama tersebut hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi individu mukallaf. Artinya apa? Kalau seandainya dia tidak mempelajari ilmu tersebut, bagi orang yang sudah mukallaf akan berhak mendapatkan siksa Allah kelak di akhirat. Itu yang pertama. Bagian yang pertama. Kemudian ada bagian yang hukum mempelajarinya, bagian ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Tidak wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Akan tetapi ketika ilmu tersebut dipelajari sebagian umat Islam, maka itu membebaskan yang lainnya dari dosa. Kenapa? Oleh karena ilmu agama yang fardu ain atau setiap individu mukallaf, ya, tadi kan ada hukum mempelajarinya fardu ain, ada yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Nah, sekarang hukum yang mempelajarinya fardu ain atau setiap mukallaf adalah sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah adalah akidah keselamatan. Dan orang yang memegang teguhnya, orang yang meyakini akidah ahlus sunnah, maka dialah orang yang termasuk dalam golongan yang selamat kelak di akhirat. Adapun orang yang menyalahi ilmu atau orang yang menyalahi akidah ahlus sunnah, maka tidak akan menyelamatkan terhadap mereka yang menyimpang dari koridor ahlus sunnah,
tidak akan menyelamatkan orang tersebut, akan tetapi ia berhak mendapatkan siksa kelak di akhir. Maka orang yang tidak mempelajari ilmu akidah Ahlus Sunnah, kemudian dia mempelajari apa yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, maka dia termasuk orang yang hancur, orang yang rugi. Subhanallah. Wa qala radhiyallahu anhu, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, artinya petunjuk. Beribadah dilandasi dengan kebodohan itu tidak akan menyelamatkan orang tersebut. Artinya apa? Orang yang beribadah dengan dilandasi kebodohan itu tidak akan menyelamatkan orang tersebut. Makanya ada mungkin dalam hadis atau mungkin perkataan para ulama yang mengatakan bahwa setan itu lebih susah menaklukkan satu orang yang alim, artinya ahli ilmu, daripada 1000 yang ahli ibadah. Maksudnya apa? 1000 ahli ibadah tersebut tanpa dilandasin dengan ilmu. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya. Oleh kenapa? Oleh karena ibadah itu harus dilandasin dengan ilmu. Ahli ibadah tanpa dilandasin dengan ilmu maka tidak akan menyelamatkan orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Admin. Barakallahu fiikum, akramakumullah. Nuhallil wa nasalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, akramakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.